Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini Triple FX sudah 500 anggota ya ini yang masuk, alhamdulillah. Dan ini bertambah secara alami ya, saya tidak asal pungut orang seperti banyak grup itu, asal comot orang. Oke, untuk teman-teman yang di Triple FX, saya akan membahas sedikit tentang pengetahuan education ya, tentang trading. Nah, oke, kita bahas supply dan resisten ya. Nah, untuk demand dan support nanti kita bikin lagi pengertiannya ya. Ini biar gak ambiar, satu persatu kita bikin yang supply dan resisten. Apa itu supply dan apa itu resisten? Itu. Oke, dalam dunia perdagangan supply itu adalah supplier ya, penyuplai. Nah, dalam trading supply juga ya pemasok ya. Ada juga maknanya gitu kurang lebih ya. Saya kurang begitu paham bahasa Inggris. Oke, untuk supply sama resisten saya bedakan ya dalam candlestick. Nah, ini adalah yang paling ujung atas. Nah, ini resistan. Oke, dalam candle ada open, ada lower. Ini candle bullish ya, bullish. Nah, candle naik. Nah, baik candle naik ataupun turun, ada supply, yang namanya supply, ada yang namanya resistan. Nah, yang bawah demand dan support. Oke, kita bahas yang supply sama resistan. Oke, supply itu supply itu zona ya. Kalau resistan menurut saya, versi saya inilah ya, trader warkop yang kurang paham bahasa Inggris. Yang penting bisa trading gitu aja wis. Ya, untuk memanai candlestick ya, ini versi saya. Untuk resisten itu bagian ujung ya, high sebuah candle itu resisten. Nah, terus yang namanya supply itu antara high dan close candle. Nah, ini supply. Nah, ya, supply itu zona, kalau resisten itu ujung. Nah, menurut saya ini versi saya. Nah, gitu ya. Itu zona supply. Nah, zona penyuplai, zona apa ya, supplier ya. Nah, untuk candlestick itu kan ada high, ada untuk yang buyer ini ada close, ada opennya di bawah, lower itu candle bullish. Itu supply. Untuk candle bearish ya kebalikannya. Nah, tapi tetap supply sama resistan itu di atas. Ini OP, open, terus high,
terus close, terus low. Ini yang bearish. Itu suplainya tetap di atas dan resistan tetap di atas, nggak bisa dibalik kalau itu. Oke, kita menuju MT4 ya, menuju candlestick. Nah, oke, kita bahas tentang supply. Oke, nah ini sebuah candle daily ya. Nah, candlestick ini ada yang namanya supply, ada resisten. Nah, ini resisten. Nah, ini candle bearish ya. Ini OP-nya di sini, terus naik, bikin high, terus turun lagi, close di sini. Nah, ini terus bikin low, turun, bikin low, terus naik sedikit, close. Nah, oke. Untuk supply, area supply, nah ini dari resisten menuju open ini area zona supply menurut saya, menurut trader warkop. Kita kasih tanda. Nah, ini daerah supply. Jadi untuk menandai zona supply, ya ini dari ujung sampai body, ini zona supply. Ini zona supply. Kalau yang atas, contoh yang atas ini ya, ini yang atas ini. Nah, kalau biasanya yang atas ini ada diambil dari ujung body sampai satu ekor ini, satu dari ujung atas sampai body ini, satu candle. Ini supply, daerah supply ya, ini daily ini. Nah, itu zona supply. Nah, untuk zona supply ada reaksi ya. Bagi di supply itu kita ambil opsi sell. Nah, dan supply menurut saya zona supply itu ada yang miring, ada yang miring, lucu ya, ada supply miring. Kita lihat zona supply. Oke, kita iringkan HP-nya biar jelas. Nah, ini hanya untuk pemahaman ya, untuk dokumentasi grup. Nah, supply ada dua macam ini ya. Ini supply rally, base, drop. Ini supply zone. Yang ujung atasnya ini resisten. Terus ada rally, base, rally. Ini supply zone. Ini juga supply zone ya. Rally, base, rally. Salah ya. Yang rally, base, rally ini demand ya. Yang drop, base, drop ini supply. Jadi supply itu rally, base, drop. Ada mana ya? Rally, base, drop itu supply. Kita garis rally, base, drop, ini supply. Nah, terus juga ada rally, drop, base, drop. Nah, ini juga supply.
base rally drop base drop itu supply, area supply ya. Nah ini juga supply zone, penyuplai. Nah, kita entry sell ketika ada di area supply zone. Nah, untuk zona yang miring saya bilang tadi, memang pemahaman saya zona miring, supply tapi miring itu ya. Kita iringkan ini HP, ini sudah. Nah, supply zone memiliki zona miring. Kasih contoh. Zona supply ini ya yang trend downtrend ini ya, zona supply-nya jelas miring. Maaf saya agak batuk ini. Nah, ini zona supply. Oke, kita kasih garis lagi, dua yang sama sebaris. Kalau itu memang supply zona ya, bukan resisten zona, tapi zona. Zona ini sudah sebaris ya. Oke, kita R-nya ke kiri. R-nya ke kanan, kebalik. R kanan. Oke. Nah, ini kita tandai sebagai area supply zone. Nah, ini supply zone. Ini supply tapi dalam kondisi miring. Zona supply dalam kondisi miring, dan yang atas ini resistan. Ini supply zone. Zona supply yang miring. Jadi tidak sekedar datar. Kalau datar seperti ini yang datar. Nah, ini zona yang datar. Ada dua macam zona supply. Ini yang datar, zona supply yang datar. Nah, ini ya, sebetulnya yang supply itu yang ini. Nah, oke, kita kasih kotak biar jelas. Nah, kenapa saya menyebut ini area ini supply namun datar ya. Oke, ini supply zone, zona supply, namun datar. Supply sama resisten ini bersaudara ya, sama-sama di atas. Namun untuk resisten hanya ujung, yang supply zone itu zona, bukan hanya sekedar ujung. Yang supply ini zona, ini zona, nah ini zona ya. Nah, yang resisten itu yang atas ini resisten. Kalau zonanya ini resisten. Begitu harga menyentuh supply zone, dia turun. Nah, aturan SOP di triple FX ya, sell at supply, buy at demand, itu ya. Lihat gambar gambar grup itu ada. Oke.
Yang zona miring kita tandai misalnya mana yang untuk menandai zona miring. Oke, ini. Nah, ini. Oke. Bahwa zona itu ada yang miring. Menurut saya, menurut trader warkop. Oke, nah ini zona supply yang miring. Ini yang datar, yang miring. Jadi hanya untuk sekedar pengetahuan ya ini, bahwa zona supply itu ada yang miring, ada yang datar. Itu ya supply. Supply zone itu rally, base, drop. Nah, itu supply, drop, base, drop itu juga supply. Nah, itu supply zone. Sell at supply. Nah, ini ya supply zone. Ketika harga sampai supply zone, kita ambil posisi sell. Nah, drop, base drop itu zona supply. Nah, ini ya, ketika menyentuh zona supply sell. Nah, sell, nah ini ada pertemuan triple ini ya, 3 sudut ini ya. Nah, ini menurut triple FX, menurut saya trader warkop. Nah, yang nggak punya aturan baku ya, nggak sama dengan di YouTube itu. Trading yang master trading yang lainnya itu paham betul bahasanya, kalau saya nggak paham. Nah, ini zona supply, yang ini tadi kan garis zona supply. Begitu nyampe di zona, kita ambil sell. Nah, ini sell berapa poin ini, jauh ini kan, lumayan jauh. Nah, jadi ada zona supply dalam kondisi miring, bukan hanya sekedar trendline untuk saya. Makanya saya selalu pakai senjata trendline ya. Nah, jadi untuk menandai area-area, zona-zona, apakah itu zona supply apa zona demand. Untuk supply itu zona, kalau resisten yang ujung ini resisten. Zona sama resisten. Zona supply terdiri dari resisten dan apa ya? Zona bingung saya juga. Nah, oke, untuk selanjutnya misalnya zona itu sudah di break. Nah, ini break zona juga break resisten, ini berarti juga. Nah, makanya dia naik, ambil posisi naik untuk, karena sudah di break, harga sudah jenuh di bawah ini, harga buyer dibantai terus ini sama zona ini ya. Oke. Itu sekilas zona, tentang zona supply dan resisten. Resisten itu ujung ini ya, kalau supply itu zona menurut saya. Jadi menurut saya zona itu supply itu zona, kalau resisten itu ujung. Nah, oke. Dan untuk ini bila zona dan resisten ini di break, maka dia akan berubah arah. Yang sebelumnya downtrend, insya Allah akan menjadi uptrend. Nah, penting juga untuk memperhatikan time frame-nya ya. Jadi mayor trendnya dilihat di time frame besar untuk mayor trend. Nah, oke. Jadi itu sekedar pengertian tentang supply zone. Jadi ada 2 macam supply ya. Ada supply datar, ada supply miring. Supply itu ada
rally, base, drop itu supply zone. Drop, base, drop itu juga supply zone. Oke. Makanya sesuai gambar grup ya. Nah, sell at supply zone, buy at demand zone. Itu kita bahas yang supply dulu biar nggak ambiar. Sama sebetulnya, hanya kebalikan. Nah, menurut saya zona itu ada yang zona datar, ada yang miring. Kalau nggak percaya ini buktinya. Ini terbukti bahwa ini adalah zona supply. Begitu menyentuh zona, dia akan reaksi turun karena menyentuh zona supply. Itu. Jadi untuk memperluas pandangan tentang trading, ya, tujuan saya juga kita pahami juga zona supply ini, bahwa zona supply ada yang miring. Itu untuk mungkin Anda baru tahu ya, selama ini saya trading bertahun-tahun nggak ada yang bahas zona supply miring, itu nggak ada. Cuma saya toh, makanya saya agak melenceng karena saya trader warkop, tidak menuruti aturan baku gitu ya. Nah, yang penting bisa trading lah, wis nggak masalah. Istilah itu macam-macam orang ya. Nah, itu gitu aja. Selamat siang dan semoga salam profit untuk Triple FX. Juga video ini hanya bersifat dokumentasi pembelajaran ya. Semoga dapat dipahami sedikit yang saya sharing tentang supply dan resisten ya. Resisten itu yang ujung, kalau supply itu zona, memiliki area zona. Itu menurut trader warkop. Nah, gitu. Salam sukses untuk Triple FX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.